everyone, jadi hari ini kita mau ngebahas nih topik yang penting banget dalam akuntansi lanjutan, yaitu PSAK 103 tentang kombinasi bisnis. Jadi kombinasi bisnis kan sering banget ya terjadi di sekitar kita. Misalnya kayak ada satu perusahaan yang mengakuisisi perusahaan lain. Nah, maka PSAK 103 itu penting banget nih karena di situ untuk mengatur pelaporan keuangan yang baik dan juga transparan. Kita bahas bareng-bareng ya teman-teman. Jadi sederhananya, kombinasi bisnis itu terjadi pada saat satu perusahaan itu ingin mengambil alih kendali atas perusahaan lainnya. Misalnya, PTA itu membeli 80% saham dari PTB. Berarti PTA itu mempunyai kontrol atas PTB. Nah, jadi tujuan utama dibuat PSAK 103 biar perusahaan itu bisa mencatat transaksi kombinasi bisnis secara relevan dan dapat dipercaya oleh pengguna. Contohnya seperti investor ataupun kreditor. Jadi saya akan membahas PSAK 103 yang dimana isinya tuh membahas tentang metode akuisisi. Nah, jadi metode akuisisi itu dibagi menjadi 4. Ada yang pertama itu kita harus mencari tahu nih siapa pihak yang mengakuisisi tersebut. Nah, yang kedua kita harus tahu kapan sih kalau pengakuisisiannya tersebut. Nah, yang ketiga kita harus cari tahu nilai dari aset, liabilities dan ekuitas terhadap perusahaannya itu. Nah, yang terakhir kita tinggal mencari tahu nih kita tuh mendapatkan goodwill atau mendapatkan gain. Sudah, sekian. Oke, jadi goodwill itu apa? Goodwill itu adalah ketika saat kita memperoleh suatu aset atau suatu aset dari perusahaan lain, itu kita bandingkan dengan yang namanya fair value of net asset perusahaan tersebut. Dan di mana rumusnya itu goodwill sama dengan nilai perolehan, nilai yang lu beli dikurangin sama fair value of net assetnya. Contohnya misalkan gini, gue membeli suatu perusahaan A nih, asetnya dengan harga 1 juta, sedangkan fair value-nya itu sebesar 500.000, yang dimana itu ada selisih kan. Kalau misalkan selisihnya itu sebagai positif, itu ada muncul yang namanya goodwill. Nah kan kalau misalkan tadi gue beli 1 juta, sedangkan fair value 500.000, otomatis kita kurangin jadi 500.000. Nah, dan itu 500.000 itu positif, yang dimana 500.000 itu adalah goodwill-nya. Oke, seperti itu. Oke, kali ini saya akan bahas tentang NCI. Nah, kalau misalnya suatu perusahaan itu tidak mengakuisisi 100% kepemilikan suatu saham, maka akan menyisakan yang namanya NCI. Nah, NCI ini adalah sesuatu yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan parent. Sebagai contoh, misal ada perusahaan parent mengakuisisi 80% saham dari si subsidiary. Nah, sisa dari 80% itu kan adalah 20%. Nah, 20% inilah yang masuk ke dalam non-controlling interest atau yang tidak dapat dikontrol oleh si parents. Nah, selanjutnya non-controlling interest ini memiliki 2 cara dalam pengukurannya. Yang pertama berdasarkan fair value-nya, yang kedua berdasarkan proporsi kepemilikan aset neto. Nah, setelah kita mengetahui hal tersebut, langkah selanjutnya setelah akuisisi kita harus mengeliminasi nih yang namanya jurnal intercompany, yaitu perusahaan induk dan perusahaan si subsidiary. Setelah itu NCI wajib ditampilkan dalam laporan ekuitas. Terima kasih. Oke, jadi kita bisa menyimpulkan nih kalau PSAK 103 itu untuk mengatur cara perusahaan mencatat kombinasi bisnis yang terjadi antar entitas tidak sepengendali. Nah, intinya PSAK 103 itu memakai metode akuisisi. Jadi semua aset liabilities-nya itu diukur pada nilai wajar, dan apabila nilai belinya itu lebih tinggi daripada nilai net asetnya, maka munculnya yang namanya goodwill. Nah, standar ini tuh penting banget biar nunjukin laporan keuangan tuh tetap transparan dan mencerminkan kondisi ekonomi yang sesungguhnya. Nah, itu dia penjelasan dari kita tentang PSAK 103. Terima kasih udah nonton, dan semoga video ini juga bisa membantu buat kalian mengerti tentang apa itu PSAK 103. Terima kasih semuanya.